Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang Babul I'rabi, ya, pembahasan tentang Babul I'rab. Berkata al-muallif Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah tentang Babul I'rab. Babul I'rabi. Al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Bab tentang i'rab. Al-i'rabu, yang namanya i'rab, huwa tahyiru awakhiril kalim, adalah perubahan akhir-akhir dari suatu kata. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena adanya perbedaan amil-amil atau penyebab yang masuk kepadanya. Lafzan atau takdiran, baik secara lafaz ataupun kira-kiranya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Rafa', nasab, khafad dan jasm. Di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pengertian i'rab sekaligus pembagiannya. Diterangkan al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan akhir pada suatu kata. Ya, jadi yang namanya i'rab ini adalah melihat akhir dari suatu kata. Suatu kata dia akan mengalami sebuah perubahan, ya, perubahan harokat, kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasrah, ya, kalau fi'il nanti ada yang sukun. Ini namanya i'rab. Ya, sehingga al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalim. Kita ambil satu kata misal, ya. Kata al-insan. Kata apa? Al-insan. Al-insan ini kadang ia dibaca gini, al-insanu, pakai dhammah. Kadang berubah menjadi al-insana pakai fathah, dan kadang berubah menjadi al-insani pakai kasrah. Jadi lafaz al-insan ini ada yang dhammah al-insanu, ada yang fathah al-insana, dan ada yang kasrah al-insani. Pertanyaannya, kenapa berubah? Ya. Kenapa ada al-insanu, ada al-insana, ada al-insani? Maka jawabannya sebagaimana yang diterangkan oleh al-muallif, liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Berubahnya itu karena adanya perbedaan amil. Ya, amil artinya penyebab. Penyebab dari perubahan tersebut yang masuk kepada kata tersebut. Apabila amilnya menuntut dia untuk dirofa atau dhammah, maka ia pun dirofa. Ya, jadi ada amil, dia menuntut lafaz berikutnya untuk dirofa, maka dia pun dirofa. Misal dalam surat Abasa ayat 17. Ya, kita lihat perbandingan contoh-contoh dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lafaz al-insan dia dibaca dengan dhammah, contohnya Qutilal insanu ma akfarah.
Kutilal insanu, binasalah manusia, ma akfaroh, alangkah amat sangat kekafirannya. Ya, maka di dalam ayat ini atau di ayat ini al-insannya itu di dhammah, kutilal insanu. Ya, ini karena amil, yaitu lafadz sebelumnya, yaitu fi'il qutila, menuntut dia untuk dirofa karena dia sebagai naib fa'ilnya. Ya, karena dia sebagai apa? Naib fa'ilnya, ya nanti akan ada pembahasannya insyaallah pada pembahasan isim-isim yang dirofa. Apabila ada sebuah kata dia sebagai naibul fa'il, maka dia dirofa. Ya, dan tanda rofa'nya di sini menggunakan dhammah. Kemudian apabila amilnya menuntut dia untuk dinasab atau fathah, maka ia pun di fathah. Ya, misal dalam surat Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, kita lihat al-insannya itu di fathah. Kenapa? Karena didahului oleh inna. Nah, di sini juga ada sebuah rahasia ini, sebuah ketentuan. Apabila ada lafaz diawali dengan inna, maka dia dinasab atau di fathah. Misal gini, ada lafaz Allahu ghafurun, diawali inna jadi innallaha ghafurun. Ya, intinya seperti itu. Misal ada kalimat al-baitu jamilun, awali inna menjadi apa? Innal baita jamilun. Ya, karena inna itu menuntut isimnya itu dibaca dengan nasab atau fathah, sehingga lafaz al-insan di sini di fathah karena ada inna. Nah, kita lihat ya, lafaz al-insan ada yang di dhammah, kutilal insanu misal, ada yang di fathah, innal insana misal. Kemudian yang berikutnya apabila amilnya menuntut dia untuk di khafat atau kasroh, maka ia pun di kasroh. Ya, contohnya dalam surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Hal ata 'alal insani, itu kan ya, dibaca dengan kasrah. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari suatu masa? Ya, 'alal insani. Ini juga ada sebuah ketentuan, apabila ada lafaz diawali oleh ala, maka dia menjadi khafat atau kasrah. Ada al-maktabu diawali ala menjadi alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi misal. Ada al-bilatu diawali ala menjadi apa? Alal bilati. Al-miknasatu alal bilati misal. Ada al-jidaru diawali ala menjadi apa? Alal jidari. Misal as-sa'atu 'alal jidari, jam itu pada dinding misal. Itulah. Ya, jadi kalau kita lihat lafaz al-insan itu dia kadang di dhammah, kutilal insanu misal. Kadang dia di fathah, innal insana misal. Kadang dia di khafat 'alal insani. Itulah i'rab. Perubahan akhir pada suatu kata. Kenapa dia berubah? Karena ada amil yang masuk kepadanya. Apabila amilnya menuntut di rofa, maka dia pun di rofa atau dhammah. Apabila amilnya menuntut dia di nasab, maka dia pun di nasab atau fathah. Apabila amilnya menuntut dia untuk di khafat, maka dia pun di khafat atau kasrah. Seperti itu. Kemudian perkataan mu'alif berikutnya, yaitu lafzan au takdiran. Ada istilah lafzan au takdiran, baik secara lafadznya maupun secara kira-kiranya. Baik dari sisi lafadz maupun dari sisi takdiran atau perkiraannya. Maksud secara lafadz adalah perubahan harokatnya terlihat di akhir lafadz tersebut. Ini namanya secara lafadz. Ya. Misal kitabun. Ya, kita lihat ini kitabun. Ada harokat dhammah, kitaban pakai fathah, kitabin pakai kasrah. Nah, di sini harokatnya terlihat di akhir lafaz tersebut. Ini namanya secara lafadznya lafzon. Misal pada fiil ya, kalau tadi misal pada isim. Misal atau contoh yang ada pada fiil yadhabu dhammah,
an yadhhaba fathah, lam yadhhab sukun. Ini juga namanya lafdhon secara lafadznya. Kemudian apa yang dimaksud dengan takdiron? Maksudnya secara kira-kira adalah perubahan harokatnya itu tidak terlihat di akhir lafadz tersebut. Harokatnya itu berubah tapi tidak terlihat. Akan tetapi perubahannya hanya tersirat di dalamnya. Dan itu ada pada 3 tempat ya, silahkan diperhatikan. Pertama, dikira-kirakan karena ta'adzur. At-ta'adzur, makna ta'adzur adalah tidak mungkin ditulis harokatnya pada lafadz tersebut. Ini terdapat pada lafadz-lafadz yang berakhiran dengan huruf alif. Atau nanti ketika kita belajar ada istilah isim maksur, itu ya, ada pada isim maksur. Ya, ketika berupa isim namanya isim maksur, atau pada fiil yang namanya fiil yang mu'tal seperti itu. Contoh pada isim al-fata, kita lihat ini berakhiran dengan apa? Dengan alif. Ini bukan ya, tapi alif namanya karena huruf sebelumnya diharokati fathah. Al-fata itu namanya berakhiran dengan alif. Ya. Misal kita mengatakan ja'al fata, telah datang pemuda itu. Nah, ini contoh di rofa. Sebenarnya di sini diniatkan dhammah pada alif, tapi tidak boleh, tidak boleh dan tidak bisa diucapkan dhammahnya atau ditulis dhammahnya. Ketidakbisaan tersebut namanya ini ta'adzur ini. Ini contoh rofa karena sebagai fa'il, sebagai subjek dari sebuah fi'il. Kemudian contoh kedua, saya telah melihat pemuda itu, ra'aitul fata, contoh nasab. Ya, hakikatnya di sini ada fathah yang di atas alif, tapi fathahnya tidak boleh diucapkan dan tidak bisa ditulis. Namanya apa? Namanya ini ta'adzur. Tidak mungkin itu namanya. Tidak mungkin ditulis harokatnya pada lafaz tersebut. Contoh ketiga, salam tu alal fata, saya mengucapkan salam kepada pemuda itu. Ini contoh yang khafad. Jadi al-fata ketika rofa ya al-fata, ketika nasab ya al-fata, ketika khafad ya al-fata. Ya, beda dengan ini tadi. Dengan kitabun ketika rofa dhammah, kitabun ada harokatnya dhammah terlihat, nasab fathah kitaban, khafad kasroh kitabin. Tapi untuk al-fata ada itu dhammahnya, fathahnya, kasrohnya, tapi cuma dikira-kirakan itu ya. Kemudian contoh pada fi'il. Contoh pada fi'il misalnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, di sini yakhsha ini sebenarnya dhammah tapi dikira-kirakan pada alif ini. Ini namanya takdiran. Contoh yang nasab, lan yakhshal jundiyu aduwahu. Seorang prajurit tidak pernah takut pada musuhnya. Di sini ada fathah pada alif tapi cuma dikira-kirakan saja. Maksudnya diniatkan ada fathah. Ya, diniatkan ada fathah. Ya, inilah contoh yang ada pada fi'il gitu ya. Jadi perubahan itu ada yang ada pada isim, ada yang ada pada fi'il. Dan yang takdiron ada pada 3 tempat. Dan pada kesempatan kali ini baru kita sampaikan 1 tempat, yaitu pada lafadz yang berakhiran dengan alif. Maka di situ harokatnya ada tapi dikira-kirakan atau diniatkan. Kenapa tidak bisa ditambahkan? Karena ini alasannya ta'adzur, yaitu tidak mungkin ditulis harokatnya pada lafadz tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.